Judul kajian, dari kata ke makna, menjaga lisan, menjaga hidayah. Mentadaburi Al-Quran Surat Baqarah ayat 104 sampai 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh perbuatannya, tetapi juga oleh lisannya. Betapa banyak yang binasa karena kata-kata yang dianggap ringan, padahal merobek kedamaian dan menabur fitnah. Dalam era digital ini, lisan telah menjelma menjadi tulisan, status, dan komentar yang seringkali lebih tajam dari sebilah pedang. Maka, Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga adab dalam berbicara dan menyampaikan pesan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 104 hingga 106 menghadirkan pelajaran mendalam tentang menjaga perkataan, memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima kenyataan bahwa wahyu datang sesuai kehendaknya, bukan keinginan manusia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad, Ra'aina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam interaksi sosial, bahasa dan pilihan kata. Kata ra'ina secara makna berarti perhatikanlah kami, tetapi telah digunakan oleh sebagian orang Yahudi dengan nada merendahkan, karena memiliki konotasi buruk dalam bahasa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang penggunaannya dan menggantinya dengan kata lain yang lebih bersih dan jelas. Unzurna. Imam Syafi'i dalam kitabnya menekankan pentingnya memilih kata yang tidak mengandung potensi syubhat atau penghinaan, walau maknanya baik dalam bahasa kita. Ini menjadi prinsip komunikasi Islam. Hindari ambiguitas yang bisa membuka pintu fitnah. Gus Baha dalam salah satu pengajiannya di Rembang, menjelaskan bahwa ayat ini adalah pelajaran penting bahwa agama bukan hanya soal niat, tetapi juga adab dan ekspresi. Jika sebuah kata bisa disalahpahami atau membawa luka, tinggalkan meski niat kita baik. Kajian Tafsir Gus Baha Al-Baqarah ayat 104, tahun 2022. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kata yang ia anggap remeh, padahal karena itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2644. Ayat 105. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya untuk menerima rahmatnya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat ini menggambarkan rasa iri dan dengki yang muncul dari hati orang-orang yang menolak kebenaran. Mereka tidak senang jika kebaikan atau hidayah turun kepada orang lain, apalagi dari kalangan yang bukan mereka. Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran menekankan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak menggantungkan harapan pada penilaian manusia, tetapi hanya pada pemilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu siapa yang pantas menerima wahyunya. Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya menyampaikan bahwa dengki terhadap hidayah adalah penyakit hati paling tua yang dimulai sejak iblis iri terhadap Adam. Maka umat Islam harus menjaga diri dari iri terhadap keberhasilan dan keberkahan orang lain. Ceramah Ustadz Abdul Somad, Tafsir Al-Baqarah ayat 105, tahun 2021. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak ada musibah paling berat bagi seorang mukmin kecuali ketika melihat kebaikan pada orang lain, lalu ia iri. Ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan dilupakan, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Konsep nasakh atau penghapusan hukum adalah hal yang sering disalahpahami. Ayat ini menjelaskan bahwa pergantian hukum dalam Islam bukanlah tanda ketidakkonsistenan, melainkan bentuk rahmat dan penyesuaian terhadap zaman, kondisi, dan umat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menegaskan bahwa nasakh adalah wujud dari dinamisnya syariat Islam yang menjaga maslahat manusia dari waktu ke waktu. Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu kajiannya menjelaskan bahwa perubahan hukum bukan berarti hukum lama salah, tetapi karena umat berubah, situasi berubah,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang lebih cocok. Tafsir Al-Baqarah ayat 106, Kajian Tadabbur Al-Quran tahun 2023. Tariq Ramadan dalam bukunya Radical Reform menyampaikan bahwa Islam adalah agama kontekstual yang terus relevan karena memiliki mekanisme seperti nasak untuk menjawab dinamika zaman. Ketiga ayat ini mengajarkan 3 prinsip penting. Pertama, jaga lisan, karena satu kata bisa membawa fitnah atau berkah. Kedua, jangan iri terhadap hidayah dan keberkahan yang diterima orang lain. Ketiga, terimalah bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berubah sesuai zaman dan konteks demi kebaikan umat manusia. Nasihat. Wahai jiwa yang haus akan kebenaran, jangan kau biarkan lisanmu mengkhianati hatimu. Jangan pula matamu silau oleh keberkahan orang lain. Dan jangan kau ragukan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan hukumnya. Jadilah pribadi yang tunduk, tenang, dan bijak dalam menyikapi ayat-ayat kehidupan. Ya Allah, bimbinglah lisan kami agar hanya mengucapkan yang baik. Hilangkan rasa iri dari hati kami. Jadikan kami orang-orang yang tunduk kepada setiap ketetapan-Mu dengan ikhlas. Karuniakan kepada kami pemahaman yang mendalam atas ayat-ayat-Mu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang mulia, penuntun umat menuju cahaya. Semoga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga lisan, menerima takdir, dan taat kepada setiap hukumnya. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.